Glosari Pariwisata melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-18 terdahulu, Anda sudah menyelesaikan kosakata dan peristilahan yang diawali dengan huruf E dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-19 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf F, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Femtrip, Fair Basis Code, Ferry, Filet Mignon, First Floor, FIT, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bondan Nurdianto, kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada Glosari Pariwisata seri 19 ini, kita akan mulai membahas kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf F. Mari kita simak secara seksama. F1. Facilitator. Facilitator adalah seseorang yang memfasilitasi sesuatu, terutama membantu mewujudkan hasil positif dengan memberikan bantuan, bimbingan, atau pengawasan tidak langsung atau tidak mencolok, dan bertindak sebagai penengah di antara kelompok orang yang mengadakan perundingan demi mencapai persetujuan positif. Secara teknis, berarti sesuatu yang membantu proses suatu kegiatan agar berjalan lebih lancar. F2. Fact-finding tour. Fact-finding tour adalah perjalanan dinas atau perjalanan bisnis atau perjalanan wisata untuk memperoleh kebenaran atas data, informasi, dan hal-hal yang diperlukan bagi organisasi, badan pemerintah, dan sebagainya. Fact-finding tour ini dapat juga disebut dengan fact-finding trip atau fact-finding mission. F3. Fairway. Kata fairway ini sering dipakai sebagai istilah di dalam permainan golf. Fairway adalah bagian dari lapangan golf berupa area rumput pendek antara tee atau tempat pertama kali pemain memukul bola yang diarahkan ke green atau tempat bola harus masuk ke lubang. Dalam dunia bahari, istilah ini juga dipakai yang artinya adalah jalur yang aman untuk dilayari di lepas pantai, di sungai, atau di pelabuhan yang memiliki kedalaman yang cukup dan lega untuk kapal berpapasan. F4. Familiarization trip. Istilah yang lazim untuk kosakata ini adalah Femtrip, yaitu perjalanan wisata yang bersifat edukasi bagi para peserta yang diundang untuk tujuan pengenalan terhadap objek-objek wisata dan mempelajari secara langsung apa yang ditawarkan di daerah tujuan wisata. Biasanya, yang diundang secara gratis oleh tour operator, perusahaan akomodasi, dan objek-objek wisata setempat adalah mitra media, biro perjalanan wisata, dan reseller. F5. Family Tour Plan. Di dunia pariwisata, istilah Family Tour Plan atau Family Vacation Plan ini dipergunakan untuk pengaturan secara khusus bagi rombongan keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya. Pengaturan khusus ini dapat berupa potongan harga atau diskon berbagai fasilitas wisata seperti misalnya harga kamar, biaya tur, karcis masuk ke objek-objek wisata, dan pemberian diskon di berbagai fasilitas wisata lainnya. F6. Family Room. Istilah ini sering dipergunakan dalam dunia perhotelan. Family room disediakan oleh perusahaan akomodasi tertentu, biasanya di resort area, di mana perusahaan akomodasi tersebut menyediakan kamar-kamar yang dapat dihuni oleh sebuah keluarga. Ukuran kamarnya lebih luas dibandingkan dengan kamar biasa. Dapat menampung 4-6 orang dengan menempatkan selain tempat tidur besar atau double bed, ditambah dengan extra bed atau sofa bed. F7. Family Type Restaurant.
Restoran jenis ini mengkhususkan pengelolaannya dengan sistem penyuguhan makanan dan minuman, serta menyajikan pelayanan untuk orang dewasa dan anak-anak atau keluarga. Termasuk di dalam penyajiannya adalah penggunaan peralatan, ruangan makan dan bermain, dan tempat duduk bagi anak-anak balita. Sifat dari restoran ini lebih menekankan kepada suasana keakraban, santai, dan gembira bagi pelanggannya. F8. Fair. Di dunia pariwisata, fair dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan harga atau tarif. Pengertiannya adalah biaya yang dibayarkan oleh penumpang dan sebuah perjalanan untuk penggunaan sistem transportasi umum. Tiket pesawat terbang misalnya, tiket kereta api, tiket bus, sewa taksi, dan lain-lain. Struktur tarif adalah sistem yang diatur untuk menentukan berapa banyak yang harus dibayar oleh berbagai penumpang yang menggunakan kendaraan umum pada waktu tertentu. F9. Fare Basis Code. Istilah ini dikenal di dalam dunia penerbangan sebagai kode alfanumerik atau alfabet yang diberikan atau diterbitkan untuk tiket penerbangan. Setiap tiket pesawat terbang memiliki basis tarif serta syarat-syarat tertentu. Misalnya, apakah tiket tersebut refundable, reroutable, change name permitted, masa berlaku tiket, dan berbagai persyaratan lainnya. Persyaratan ini umumnya hanya relevan atau diberikan kepada agen perjalanan ataupun tour operator yang menjualkan tiket pesawat terbang dimaksud. F10. Fare Calculation. Lazim dipergunakan dalam dunia transportasi. Fare calculation adalah rincian biaya keseluruhan sebuah rencana perjalanan udara maupun perjalanan darat yang dihitung dari tempat keberangkatan sampai ke tempat tujuan yang didasarkan pada tarif dasar atau tarif per segmen, maskapai penerbangan yang dipergunakan atau perusahaan transportasi darat yang dipakai, dan perhitungan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan penerbitan sebuah tiket perjalanan wisata. F11. Fast food. Di dunia kuliner, istilah fast food adalah makanan yang disiapkan dengan cepat dan mudah dan dijual di restoran berupa makanan ringan sebagai makanan cepat saji yang diproduksi secara massal yang dijual dengan prioritas utama pada kecepatan pelayanan. Selain dapat disantap di tempat, dapat juga dipesan untuk dibawa keluar atau dibawa pulang setelah dilunasi pembayarannya. F12. Fasten your seatbelt. Istilah ini lebih sering dipergunakan dalam dunia penerbangan atau ketika kita berkendara roda 4 yang terjemahan bebasnya adalah kenakan sabuk keselamatan Anda atau kencangkan sabuk pengaman Anda. Ini berarti suatu tindakan perintah untuk menyambungkan dua bagian yang tersedia pada fasilitas sabuk pengaman, dan sejauh ini merupakan hal yang lebih umum untuk dikatakan dengan istilah fasten your seat belt atau buckle up. F13. Feasibility Study. Di dunia tour operators, feasibility study adalah studi kelayakan yang mengkaji kelayakan atau keberlanjutan sebuah ide, proyek, atau bisnis. Dalam hal ini adalah penciptaan dan penjualan produk wisata. Analisis terperinci yang mempertimbangkan semua aspek penting dari produk wisata yang direncanakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilannya dan menjawab pertanyaan penting, apakah penciptaan dan penjualan produk wisata yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang wajar tersebut harus dilanjutkan atau tidak. F14. Fee-based pricing. Di dunia pariwisata, fee-based pricing adalah kelaziman mengenakan biaya tambahan atas jasa konsultasi atau biaya tiket udara atau produk jasa perjalanan wisata lainnya. Fee-based pricing ini berbeda dengan komisi per transaksi. Contoh aktual, sejak maskapai penerbangan tidak lagi memberikan agents commission kepada agen perjalanan ataupun tour operator, maka Biro Perjalanan Wisata membebani biaya pembukuan atau reservasi dengan nilai fee tertentu yang harus dibayarkan oleh pelanggan. F15. Ferry. Di dunia pariwisata, ferry ini mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai kata benda yang artinya perahu atau kapal,
untuk mengangkut penumpang dan barang, terutama untuk melintasi perairan yang berjarak relatif pendek dan sebagai layanan reguler. Arti yang kedua adalah empty run, yaitu layanan perjalanan tanpa penumpang, misalnya untuk pengiriman pesawat terbang atau ferry flight, bus, kereta api, ataupun kendaraan lainnya dari pabrik pembuatnya kepada pembeli atau pemesannya. F16, field trip. Di dalam dunia pariwisata, field trip hampir mirip pengertiannya dengan farm trip, yaitu kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tour operators atau pelanggan untuk mempelajari sesuatu secara langsung, seperti misalnya kunjungan ke pabrik, pertanian, atau museum yang dilakukan untuk tujuan pengamatan langsung. Selain memberikan kesempatan bertamasya, juga memberikan kesempatan bagi pesertanya untuk melihat dan mencoba hal-hal baru yang berharga dan memiliki pengalaman yang berbeda. F17, filet mignon. Filet mignon adalah istilah dalam bidang kulineri diambil dari bahasa Perancis, yang artinya sepotong irisan daging sapi yang sangat berkualitas, bagian dari daging tanpa tulang atau beef tenderloin yang tebal namun mungil. Beef tenderloin sebenarnya adalah potongan daging utuh dari kepala hingga ekor, sedangkan filet mignon adalah bagian tengah dari beef tenderloin. Di sejumlah steak restoran, biasanya menu filet mignon ini adalah menu steak yang termahal. F18, Final Itinerary. Final Itinerary adalah rincian program atau acara dan rute perjalanan wisata terkini yang bersifat final dan tidak berubah lagi. Termasuk di dalamnya adalah pencantuman daftar tempat yang akan dikunjungi, akomodasi tempat menginap, jadwal penerbangan, dan informasi lain seperti tanggal, tempat kuliner, pertunjukan, atraksi wisata, dan transportasi yang akan digunakan selama perjalanan. Disiapkan oleh tour operators untuk pelanggan yang memesan perjalanan wisatanya. F19, First Floor. First floor adalah lantai yang merupakan bagian dari sebuah gedung bertingkat. Pengertian first floor di Eropa dan Amerika berbeda. Di Eropa, yang dimaksud dengan first floor adalah lantai yang berada langsung di atas lantai dasar atau ground floor, sedangkan di Amerika, first floor lebih sering diartikan sebagai lantai dasar atau ground floor. Di Indonesia, untuk istilah first floor ini lebih lazim mengikuti gaya Eropa, yaitu lantai bangunan yang satu tingkat di atas lantai dasar atau ground floor. F20, FIT. Di dunia tour operator sering kita mendengar istilah FIT. Awalnya, akronim FIT adalah singkatan dari Foreign Independent Tour. Tetapi dewasa ini singkatan FIT ini lebih sering didefinisikan sebagai Free Independent Traveler, untuk menggambarkan pelancong atau wisatawan yang sepenuhnya melakukan perjalanan wisata secara mandiri. Semua definisi ini berbagi kata kunci dan konsep independen. Para wisatawan yang berstatus FIT ini tidak bepergian dengan tur secara berkelompok atau rombongan dan tidak mengikuti jadwal yang ditentukan oleh orang lain. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-19 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.